Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita. Sering banget nih kita debat, lebih bagus pupuk tabur atau pupuk semprot? Ada yang bilang tim tabur lebih mantap, ada juga yang bilang tim semprot lebih cepat hasilnya. Nah, daripada bingung dan salah kaprah, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya. Kita akan bahas dari definisi, fungsi, kesalahan umum, waktu terbaik, sampai pola kombinasi yang paling efektif, biar panen kita melimpah ruah. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis ya, karena informasinya daging semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar. Sebenarnya, apa sih bedanya pupuk tabur dan pupuk semprot? Gampangnya begini, pupuk tabur atau sering disebut pupuk granul itu kita berikan ke tanah di sekitar area perakaran tanaman. Anggap saja ini adalah makanan utama, nasi dan lauk pauknya tanaman. Nutrisinya diserap lewat akar, prosesnya lebih lambat, tapi efeknya jangka panjang. Nah, kalau pupuk semprot atau pupuk daun, itu kita larutkan dalam air dan disemprotkan langsung ke daun. Anggap saja ini vitamin atau suplemen tambahan. Nutrisinya diserap lewat stomata atau mulut daun, prosesnya cepat banget, tapi efeknya tidak bertahan lama. Sekarang kita masuk ke perbedaan fungsinya. Ini penting banget biar kita nggak salah pilih. Pupuk tabur. Karena dia makanan utama, fungsinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar tanaman dalam jumlah besar, terutama unsur makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Dia yang membangun pondasi tanaman dari awal, bikin batang kokoh, akar kuat, dan pertumbuhan vegetatif jadi subur. Ibarat membangun rumah, pupuk tabur ini semen, pasir, dan batanya. Tanpa ini, rumahnya nggak akan berdiri. Sedangkan pupuk semprot, fungsinya lebih spesifik. Dia berperan sebagai pemadam kebakaran atau booster instan. Misalnya, saat tanaman menunjukkan gejala kekurangan unsur hara mikro, seperti seng, boran, atau mangan, yang ditandai dengan daun kuning atau kerdil. Kalau kita tunggu pupuk tabur, keburu tanamannya stres berat. Nah, disinilah pupuk semprot jadi pahlawan. Cukup semprot, dalam beberapa hari gejalanya bisa langsung teratasi. Selain itu, pupuk semprot juga bagus untuk merangsang pembungaan, pengisian buah, atau membantu tanaman pulih setelah stres akibat cuaca ekstrem atau serangan hama. Jadi, dia ini pasukan khusus yang geraknya cepat dan tepat sasaran. Nah, ini nih bagian yang sering bikin gagal paham. Banyak petani melakukan kesalahan karena menganggap salah satu lebih superior dari yang lain. Kesalahan pertama, hanya mengandalkan pupuk semprot. Ada yang mikir, pupuk semprot kan langsung kelihatan hasilnya. Nggak usah pakai pupuk tabur lagi. Ini kesalahan fatal. Ingat, pupuk semprot itu suplemen. Kebutuhan utamanya tetap dari akar. Kalau tanaman cuma dikasih suplemen tanpa makanan pokok, ya sama saja bohong. Pertumbuhannya nggak akan maksimal. Malah bisa jadi kerdil dan rentan penyakit. Kesalahan kedua, sebaliknya, anti banget sama pupuk semprot dan cuma pakai pupuk tabur. Petani tipe ini biasanya bilang, dari dulu nenek moyang kita juga pakai pupuk tabur, hasilnya bagas-bagis aja. Nggak salah sih, tapi zaman sudah berubah. Kondisi tanah sekarang mungkin tidak sesubur dulu. Ketika tanaman butuh pertolongan cepat karena kekurangan unsur mikro, pupuk tabur reaksinya lambat. Akibatnya, kita kehilangan momen emas untuk menyelamatkan potensi panen. Jadi, mengabaikan teknologi pupuk semprot itu sama saja dengan membiarkan peluang lewat begitu saja. Kesalahan ketiga adalah salah waktu aplikasi. Ada yang nyemprot pupuk daun pas matahari lagi terik-teriknya, siang bolong. Akibatnya apa? Cairan pupuk cepat menguap sebelum sempat diserap. Bahkan bisa bikin daun terbakar atau gosong. Ada juga yang nabur pupuk pas tanah lagi kering kerontang. Pupuknya
nggak akan bisa larut dan diserap akar. Cuma diam di permukaan tanah, malah bisa menguap sia-sia. Pemilihan waktu itu krusial banget Sobat Tani. Lalu, kapan waktu terbaik untuk masing-masing untuk pupuk tabur? Waktu terbaik adalah saat kondisi tanah lembab, tapi tidak becek atau tergenang air. Biasanya setelah hujan ringan atau setelah kita melakukan penyiraman. Ini akan membantu butiran pupuk lebih cepat larut dan meresap ke dalam tanah, sehingga bisa dijangkau oleh akar. Lakukan pemupukan tabur di pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan yang berlebihan akibat panas matahari. Dan pastikan pupuk ditabur di sekitar area perakaran, bukan menempel langsung di batang ya. Untuk pupuk semprot, waktu emasnya adalah di pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 9, atau di sore hari, setelah jam 4 sore. Kenapa? Karena pada jam-jam tersebut, stomata atau mulut daun sedang terbuka lebar untuk berfotosintesis. Jadi, penyerapan nutrisinya bisa maksimal. Hindari menyemprot saat angin kencang karena pupuknya bakal terbang kemana-mana. Dan jangan menyemprot saat akan turun hujan karena pupuknya akan tercuci sia. Pastikan juga semprotannya merata, mengenai bagian atas dan bawah daun, karena stomata banyak terdapat di bagian bawah. Sekarang, bagian paling penting. Bagaimana pola kombinasi yang ideal? Ingat, kuncinya bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan keduanya secara sinergis. Anggap ini sebuah tim, pupuk tabur sebagai pondasi dan pupuk semprot sebagai pendukung. Polanya seperti ini. Pertama, berikan pupuk dasar tabur sebelum atau saat awal tanam. Ini untuk menyiapkan makanan bagi tanaman di masa awal pertumbuhannya. Kedua, lakukan pemupukan susulan dengan pupuk tabur secara berkala, misalnya setiap 2 minggu atau sebulan sekali, sesuai fase pertumbuhan tanaman. Ini untuk memastikan pasokan makanan utama selalu tersedia. Lalu, kapan pupuk semprot masuk? Gunakan pupuk semprot sesuai kebutuhan spesifik. Misalnya, pada fase vegetatif, kita bisa semprot pupuk daun yang tinggi kandungan nitrogen untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan daun. Saat tanaman mulai masuk fase generatif, ganti dengan pupuk semprot yang tinggi fosfor dan kalium untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Dan yang terpenting, selalu siagakan pupuk semprot yang mengandung unsur hara mikro. Ketika ada gejala kekurangan hara, kita bisa langsung bertindak cepat. Dengan kombinasi ini, tanaman kita akan mendapatkan nutrisi lengkap dari makanan pokok hingga suplemen darurat. Hasilnya, pertumbuhan sehat, panen optimal. Jadi, kesimpulannya, perdebatan antara pupuk tabur versus pupuk semprot itu tidak relevan. Keduanya tidak untuk dipertandingkan, melainkan untuk dikombinasikan. Pupuk tabur adalah fondasi jangka panjang yang diserap akar, sementara pupuk semprot adalah solusi cepat dan spesifik yang diserap daun. Dengan memahami fungsi, waktu terbaik, dan cara mengombinasikan keduanya, kita bisa menjadi petani yang lebih cerdas dan produktif. Jangan lagi terjebak mitos. Mulailah terapkan ilmu yang tepat di lahan kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Tani. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya agar kita semua bisa semakin maju dan panen melimpah. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman pribadi seputar penggunaan pupuk, jangan ragu, tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam tani, maju terus pertanian Indonesia.